Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya alhamdulillah kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu selalu berhemat energi. Ya alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu melakukan wawancara dengan teknik yang benar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks wawancara dan cara membuat pertanyaannya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang cara yang harus dilakukan dalam wawancara. Ya, ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu sebelum wawancara, ketika sedang wawancara, dan setelah wawancara. Ya, langsung saja kita bahas bersama ya teman-teman. Hal-hal sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema dan narasumbernya. Ya, tentukan tema dan pihak yang akan kita wawancarai yang sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan. Yang kedua, membuat janji dan meminta izin. Ya, meminta kesediaannya. Apakah narasumber kita itu bisa waktunya, ya, mempunyai waktu, kemudian tidak keberatan kita wawancarai, ya. Dan dalam hal ini kita tidak boleh memaksa narasumber, ya. Dan yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan tema. Nah, jangan lupa ya, supaya ketika melakukan wawancara tidak ada yang terlewat atau tidak lupa begitu ya. Jadi lebih baik dibuat dahulu daftar pertanyaannya. Yang keempat, berlatih tidak menyampaikan pertanyaan tanpa membaca daftar pertanyaan, ya. Jadi seperti menghafal dulu gitu ya. Itu lebih baik untuk menghindari kita sering-sering melihat daftar pertanyaan, ya. Yang kelima, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber. Jadi maksudnya kita dengan berpakaian rapi begitu ya, datang tepat waktu ya, sopan ya. Yang keenam, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber ya, berbicaranya juga yang baik ya, tidak yang kasar, nada tidak tinggi ya. Jadi harus diperhatikan hal-hal yang 6 ini. Selanjutnya, hal-hal yang harus kita lakukan ketika sedang wawancara. Yang pertama, membawa alat tulis atau alat perekam. Ya, ini gunanya untuk mencatat hal-hal yang penting yang bisa kita dapatkan dari narasumber. Yang kedua, memperkenalkan diri. Ya, jadi jangan langsung main tanya saja ketika bertemu dengan narasumber, tapi perkenalkan dulu diri kalian. Yang ketiga, menyampaikan tujuan kita, ya, wawancara. Ya, dalam hal ini wawancara. Apa tujuan kita mewawancarai beliau apa? Nah, yang keempat, memulai dengan pertanyaan yang ringan ya, supaya tidak kaget begitu narasumbernya ya. Jadi harus buat pemanasan dulu lah ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan supaya lebih rileks, lebih santai percakapan atau wawancara yang akan kita lakukan. Yang kelima, cairkan suasana dengan bertanya tentang kegemaran narasumber ya. Dalam hal ini kita lakukan jika suasananya kurang akrab. Misalnya ada kayak apa ya, agak tegang ya, misalnya tidak cair gitu suasananya. Jadi supaya lebih santai begitu, tanyalah yang sesuai dengan kegemaran beliau ya, kegemaran narasumbernya, atau hal-hal lainnya bisa ya yang membuat suasana menjadi lebih cair. Kemudian yang keenam, mendengarkan pendapat dan informasi dari narasumber ya. Jadi ketika narasumber menyampaikan jawabannya atau informasinya, kalian harus mendengarkan dengan baik. Jangan dicuekin gitu ya, jangan ditinggal malah gitu. Ya, sudah nanya ditinggal, tidak boleh seperti itu ya. Yang ketujuh, tidak menyela pembicaraan. Nah, ini juga tidak boleh ya, karena ini tidak sopan teman-teman ya. Harus kita
harus kita perhatikan, harus kita dengarkan dengan baik, ya, apa yang disampaikan oleh narasumber. Menjadi pendengar yang baik. 8, ya, yang ke-8, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit, menyinggung atau menyudutkan, ya. Jadi pertanyaannya itu dibuat sebaik mungkin ya teman-teman. Berbelit-belit maksudnya tidak yang panjang-panjang muter-muter gitu. Jadi harus langsung to the point ya. Jadi harus langsung menuju sasarannya ya maksudnya. Tapi tetap memperhatikan kalimatnya. Jangan sampai ada hal-hal yang menyinggung atau menyudutkan gitu ya. Yang ke-9, yang terakhir, mencatat jawaban yang penting. Ya, jangan lupa dicatat atau direkam ya supaya informasinya itu tidak hilang nanti atau tidak, kan kita khawatir lupa ya nanti ketika membuat hasil laporannya, khawatir ada yang ketinggalan. Jadi lebih baik dicatat begitu. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan setelah wawancara. Yang pertama, mengucapkan terima kasih ya, jangan lupa nih. Jangan langsung pergi saja begitu ya. Jadi harus berterima kasih kepada narasumber karena sudah memberikan waktunya ya, sudah memberikan banyak informasi ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada narasumber. Yang kedua, meminta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya kita ya sebagai bentuk kesopanan ya. Walaupun misalnya nih kalian tidak merasa melakukan kesalahan, namun langkah baiknya sebagai bentuk kesopanan kita minta maaf. Ya, karena kita khawatirnya ada hal-hal yang tidak kita sadari yang membuat narasumber tidak berkenan gitu. Yang ketiga, mohon diri atau pamit ya. Jangan langsung kabur ya, langsung meninggalkan narasumber. Nanti bengong narasumbernya. Ya, harus minta izin ya, biasa ya untuk kesopanan. Gitu teman-teman. Ya, teman-teman, ketika kita melakukan wawancara, kita harus memperhatikan kata-kata atau kalimat yang kita pakai dalam mewawancarai. Selain kalimat efektif, ya, kalimat yang mudah dimengerti, kita juga harus memperhatikan kata baku dan kata yang tidak baku. Nah, kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku atau Kamus Umum. Ya. Dan biasanya kata baku ini digunakan di situasi yang resmi, contohnya pidato kenegaraan. Selanjutnya, kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku ini maksudnya kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum. Nah, biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari ya, atau bisa disebut bahasa gaul begitu ya. Dan ini biasanya kalian sering pakai nih teman-teman. Bahkan kalimat yang atau kata yang tidak baku ini yang sudah familiar, yaitu sudah sering kita dengar, justru terbalik, kadang kita anggap itu baku, tapi ternyata dia tidak baku gitu. Jadi harus banyak-banyak berlatih di sini ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu sajikan 2 tabel tentang yang berisi ya, maksudnya yang berisi kata baku dan tidak baku. Nah, kata tidak baku dan kata bakunya metode, kata bakunya metode. Analisa, kata bakunya analisis, apotik, kata bakunya apotek ya. Izin, kata bakunya izin, bis, kata bakunya bus, antri, kata bakunya antre, ya antre. Nafas, kata bakunya nafas. Atlet, kata bakunya atlet. Akte, kata bakunya akta. Favorit, kata bakunya favorit. Gitu ya, kalian bisa menghafalnya. Selanjutnya kata tidak baku yang lainnya. Kualitas, kata bakunya kualitas pakai U. November, menjadi kata bakunya November. Debit, kata bakunya debit. Tekad, kata bakunya tekad pakai D.
Respon, kata bakunya respons, pakai S. Azas, kata bakunya asas. Azan, kata bakunya azan. Complete, kata bakunya complete. Influenza, kata bakunya influenza. Objek, kata bakunya objek. Dan masih banyak lagi kata baku dan kata tidak baku lainnya. Kalian bisa mencarinya di dalam kamus. Begitu ya teman-teman. Alhamdulillah materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan tugas kalian membuat atau melakukan wawancara ya, praktek wawancara. Karena materi kita sedang membahas tentang wawancara, jadi jangan bosan-bosan untuk mempraktekannya ya teman-teman, supaya lebih kalian lebih paham ya materi kita ini. Jadi dengan mempraktekannya. Jadi silahkan kalian buka halaman 23. Kegiatan 2.3 ya, melakukan wawancara dengan narasumber. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang teks dan tekniknya ya. Jadi, silakan kalian praktekkan. Kalian bisa mewawancarai orang tua atau saudara atau kakak ya, atau tetangga boleh ya. Kalian tentukan temanya ya, kemudian praktekkan dengan cara yang baik, dengan kalimat yang sopan ya. Seperti yang tadi sudah kita pelajari. Ya, silahkan pilih tema yang ringan-ringan saja. Ya. Setelah itu, sambil divideokan ya, kemudian dikirim ke WA Ibu. Jangan lupa ya. Selanjutnya untuk kata baku dan tidak bakunya ini, kalian harus perhatikan ketika kalian misalnya memakai salah satu dari kata baku ini, kalian harus perhatikan, jangan sampai salah gitu. Ya, ini untuk dihafal, untuk dipelajari, dan bisa ditambahkan atau kalian bisa membuat kamus kecil di buku kalian, daftar kata tidak baku dan kata baku. Bisa kalian tambahkan ke bawah, ya, dengan melihat kamus atau mencari informasi dari buku lainnya ya. Oke, seperti ini ya, tabelnya, modelnya boleh, atau dengan model kalian sendiri boleh. Yang penting kalian bisa mudah untuk mempelajarinya. Baik, alhamdulillah materi kita sudah sampai di sini. Maksudnya materi kita kali ini cukup sekian dulu. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang lain, di materi selanjutnya. Oke, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.